Ya, selamat datang di channel Second. Teman-teman, saya berada di showroom yang isinya mobil-mobil yang bisa bikin kalian kelihatan maco. Ya, ini sarangnya kendaraan 4x4. Tapi ada informasi menarik ini. Kabarnya unitnya sekarang lagi susah dicari karena lagi banyak orang yang nyari mobil ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut situasi pasar sekarang beserta cek unitnya bersama Om David Kamil dari Performa Auto. Om David, Halo, Om. Apa kabar? agak lengang sekarang nih, agak kosong nih. Iya, Hah? iya Om. Kabarnya lagi banyak diburu orang. Ya, memang banyak permintaan ya. Hmm. Terjadi peningkatan permintaan, akan tetapi supply-nya karena unit kami adalah unit pilihan ya. Unit-unit pilihan, unit yang baik yang kami pilih, maka kami agak kesulitan memenuhi permintaan. Standarnya tinggi sih ya. Iya, betul. Kalau bahan-bahan aja banyak sebenarnya. Betul Om. Nah ini kan kita pernah bikin video juga di sini nih. Iya. Ada banyak respon lah gitu. Betul. Nah sekarang gimana cara menilai ini mahal atau ini pas sesuai dengan value yang didapat itu gimana? Ini kan mobilnya kan hobi semua ya. Ya, sebenarnya Om untuk mobil-mobil seperti ini ya, khususnya 4x4 atau mobil-mobil klasik lah ya. Mobil 4x4 itu sebenarnya nggak ada nilai pasar tertentu Om ya, gitu. Dan untuk contoh Daihatsu TAF ya, Ya. akhir-akhir ini memang harganya ikut mengikuti permintaan pasar yang banyak, sehingga harganya udah mulai melonjak tinggi gitu. Ya, bukan saya yang buat, tapi karena keadaan pasar demikian, harganya mulai meningkat juga gitu, mengikuti kakak kelasnya Toyota Hardtop Oh. yang udah lebih dulu. Hah? Dan ketersediaan unit yang betul-betul bagus agak sedikit langka. Oh. Iya. Ini mungkin jadi salah satu value-nya. Jadi buat penggemar atau yang cari mobil yang orisinil gitu ya. Ini kayaknya waktu itu nggak ada nilainya gitu. Iya, Apa namanya? Justru sangat bernilai waktu itu. Jadi daripada hunting sendiri gitu ya. betul. Jadi ambil yang sudah di apa ya? Disortir ya istilahnya. Betul. Gitu. Jadi unit kami selain disortir, walaupun unit bagus, original, akan tetapi namanya unit tua, kami masih membutuhkan perawatan ekstra atau restorasi sebagian, misalnya di bagian mesin, Oke. semua kebocoran-kebocoran, terus selang-selang yang udah tua, semua kami ganti baru. Wow, Terutama berarti- timing belt, fan belt, kopling set, Waduh. terus kemudian water pump, itu hal-hal yang kelihatannya sederhana, tapi kalau nggak diganti, bisa menyebabkan trouble, overheat, dan kemudian banyak efeknya lah kemudian hari. Oh. Dan ini salah satu unsur apa ya namanya? Cost juga ya yang harus dipertimbangkan. Betul, betul. Unsur cost yang cukup besar menurut saya. Hah? Gitu. Tapi kalau saya daripada pelanggan kami kecewa, lebih baik kami perbaiki semampu kami tentunya ya. Karena namanya mobil tua tidak bisa menjadi mobil baru kembali. Akan tetapi paling tidak apa yang sudah kami upayakan itu lebih safety untuk dipakai. Nggak menciptakan trouble yang Betul, selanjutnya ya. betul Om Hidai. Nah, kalau gitu saya bisa lihat unit apa aja nih di sini nih. Ini kan salah satu ini aja, outlet aja ya. Ya, Kalau nggak salah di di gedung sebelah ada lagi ya. iya betul. Ada lagi. Nanti saya akan ajak Om Hidai ke sana, kita lihat-lihat di sana Ya. stoknya. Kalau gitu kita cek unit yang ada di sini dulu ya teman-teman ya. Boleh. Dari mana Om? Kebetulan unit ini yang sedang kami finishing. Oh ini Ini nih. udah dipesan oleh seorang teman. Oh gitu. Jadi kami finishing lagi. Saat ini udah ditunggu oleh towing. Tapi kami masih cek. Ada yang masih minus, masih ada rembesan oli, kami ganti lagi packingnya. Wow, udah siap towing masih di. Iya, karena kami final check, ada rembesan oli di tapet. Kami ganti packingnya. Ini dia namanya tapet. Oh. Kami buru-buru, kami bersihkan, kami ganti packing baru. Nah Oh, ini gitu. sebenarnya hal sepele. Hmm. Cuman demi kepuasan pelanggan dan kami juga nggak mau mengecewakan, lebih baik kami kerjakan dulu. Itu salah satu contoh. Jadi ini bukan pedagang mobil ya, tapi pehobi mobil yang Yes. jual mobil itu. Karena memang saya awalnya dari hobi. Susah nih. Dan ini kondisinya gimana nih? Orisinal atau gimana? Ya ini kondisinya cukup baik ya, cukup antik karena memang terlahir dua warna. Oh, Terbukti dari BPKB lah bawaan lahir memang warnanya abu-abu kombinasi. oh gitu. Ini yang memang jarang ada. Oh, oke. Ini tahun berapa ini? Tahun 92. 92? Iya. Iya, sebelum independen ya? Belum independen, masih rigid. Iya. Berapa nih akhirnya dealnya nih?
Di 100 something lah. Oh gitu. Kecil apa gede? Di tengah-tengah. Ke tengah-tengah ya. Oh masih oke lah ya. Lanjut sebelahnya. Wah ini Nah, udah ini jadi ada satu buah Toyota Hardtop ya. Ini Toyota Hardtop, tahun berapa nih? ini tahun 1978. 78. Nah, 1978 FJ40 bensin Omidai. Bensin, oke. Kelebihannya ini saya dapatkan di sebuah kota di Jawa Tengah. Kondisi mobil masih original. Bodinya. Iya. Lalu saya bawa, saya restorasi. Ini kira-kira restorasinya setahunan. Setahun Ya. untuk jual mobil butuh setahun. Ya, jadi Luar biasa. ini istimewanya bodinya masih kaleng. Oke. Jarang hardtop yang kaleng begini. Jadi, Emang nggak didempul atau gimana gitu? memang dapatnya masih bahan ori. Jadi ketika direstorasi dia nggak banyak makan. Betul. Nggak banyak menggunakan dempul. Gitu. Masih treng-treng ya. Treng-treng. Ini kalau udah jadi gini dengan kaki-kakinya gitu, Ya. dilepas berapa? Ini kita buka harga di 335 nego. 335 nego. Iya. Tapi pengerjaannya sepenuh hati kayaknya nih udah setahun. Bodi aja setahun. Terus Bodi setahun. pernak-perniknya di sini ada beberapa bulan. Waduh. Ya seperti ganti-ganti barang perintil-perintil, terus setting karburator, penyempurnaan mesin segala macam. Jadi itulah ya. Jangan lihat harganya tapi lihat value-nya di situ ya. Ya. Lama ya mengerjakannya, nggak mudah. Pencarian hunting spare part, waktu, pikiran, itu dia. Oke ya. Ya. Lanjut Om. Nah, ini ada sebenarnya sebuah. udah jadi begini atau masih mau dikembangin lagi? Ini kebetulan saya dapatnya original. Hah? Ya, jadi TAF GT Tahun berapa nih? tahun 93. 93. Original. Original. Kecuali bumper depan udah dicat. Yang lainnya original. Ini original nih. Original semua. Oh ya? Iya. Original semua. Kalau ngeliat mengkilap gini, ini pasti dipoles, tapi pikiran kita pasti kayak dicat ulang. Ternyata ini original ya? Ya. Bumpernya aja yang dicat ulang. Betul, original. Ini kalau kita lihat detail memang ada beberapa bagian udah mulai botak. Seperti ini. Kalau Om Hidayat lihat udah ada yang Tapi mulai tipis. overall masih dipoles masih jadi begini. Ya. Berarti awet banget nih yang punya sebelumnya. Ini betul-betul original, bodinya tidak ada dempul. Nol dempul. Waduh. Tereng-tereng. Kalau saya sayang-sayang atau kayak pelan-pelan ya. Ini talang airnya utuh. Nggak korpos-korpos ya? Utuh dan masih kelingan pabrik semua. Nggak ada dempul, nggak ada repair. Oh, Semua juga. dahsyat ini unitnya. Nah, ini bumper belakangnya ya. Ini yang kalau saya bilang, kalau bumper depannya tadinya nggak dicat ya, kayak begini warnanya. Oh, Cuma ya. karena di depan, kira untuk bumper saya cat. Karena kalau nggak ya begini, Gitu ya. udah mulai habis catnya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi Nah, ini originnya begini ya? Betul. Tapi dia 4x2. Oke. 4x2. TAF GT 4x2. Ya. Berapa dilepasnya? Ini kita membuka harga di 165 nego. 165 nego. Betul. Oke. Dan ini bisa by order bisa kita buatkan 4x4. Wih. Ya. 4x4 ya? Ya, Oke. by order kita bisa pasang 4x4-nya. Kebetulan punya workshopnya dan udah biasa lah ya bikin ini. Ya, betul, Oke. betul. Lanjut Om, sebelahnya. Sebelahnya Hardtop ayo, lagi? Ada hardtop lagi Om. Nah ini hardtop tahun berapa nih? Nah ini hardtop BJ40 Om. BJ? BJ40 Oke. tahun 84. 84. Diesel asli. Diesel asli? Ya, dan untuk tahun 84 itu agak sedikit barangnya nggak banyak. Tahun 84. Nah kalau mobil lama seperti ini, dieselnya itu gimana? Biasanya ada bermasalah nggak? Atau gimana cara ngidupnya lagi? Dieselnya diesel konvensional. Untuk orang-orang yang udah biasa pegang hardtop, nggak terlalu rewel. Ya, yang pasti memang untuk diesel seperti ini kita harus akinya harus dalam kondisi prima. Ya. Aki ya kunci. Dinamo starter, dinamo ampere harus dalam kondisi prima. Oh. Karena biasanya kalau dinamo ampernya kurang bagus, dinamo starter kurang bagus, starternya agak berat. Oh gitu. Atau ya. sering mogok. Sering mogok. Ya, itu yang harus diperhatikan. Oh gitu ya. Lainnya ya. itu mesinnya bandel, kuat, 4x4 aktif, dan pemakaian solarnya hemat. Hemat ya. Emang berapa cc ini? Ini cc 3000. 3.000 ya? Oke. Berapa dilepas Om? Ini kita kasih harga di 395. 395. Wah lebih ini dari yang tadi ya? Ya, Gitu. betul.
Ini restorasinya mencapai 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya, Wah, kira-kira itulah value-nya. betul. Jadi nggak sekedar bicara harga, tapi kalau kita ngebangun sendiri ini mungkin nggak akan begini jadi. Gitu. Ya, karena memang kami bekerja bukan hanya semata-mata menjual, tapi memang basicnya dari hobi. Hobi susah ya. Dari hobi susah ya. Betul, Om Ada yang kurang isi lagi, ada yang kurang di ini lagi. Betul, Om Idai. Ini ngomong-ngomong sebelah nih mobil dijual nggak nih? Tapi ini. Ini Highline Long nih. Highline Long. Soalnya ada stiker performa autonya gitu kan. Biasanya mobil toko istilahnya kan. Ya. Ini sebenarnya mau saya pakai sendiri rencananya memang. Mau saya pakai sendiri, makanya udah saya bangun sedemikian rupa sesuai selera saya. Hah? Ya udah ada roket, sudah ada spion Ruger, udah ada winch depan. Iya. Kemudian bannya saya ganti BF Goodrich, velgnya NK Jepang asli, velg zaman dulu sekali, Wah. yang betul-betul langka. Velgnya, kemudian pintu belakangnya udah Ruger, gitu ya. Oke. Bedanya ada anti-kabut dengan wiper belakang, dengan nozzle air di sini. Oh, Pintu gitu. belakang Ruger, iya, gitu. Jadi Dan ini roll cage-nya tuh bukan kaleng-kaleng ya? enggak Om, kuat Asli Om. off-roader. Custom. Mudah-mudahan kuat lah, kalau untuk medium off-road masih bisa. Iya. Gitu. Ini Highline Family Wagon tulisannya. Iya, Highline Long panjang, 4x4. 4x4? Iya. Oke, tahun berapa? Tahun 92. 92? Iya. Aduh. Ini kan katanya nggak dijual. Tapi kalau dijual berapa nih kenanya nih? Nah, ini biaya ngebangun dan modifikasinya aja yang sudah saya keluarkan kurang lebih udah habis di 150-160 juta. Biaya modifikasi dan ngebangunnya. Biaya ngebangun sama modifnya? Iya. 150 juta. Iya. Karena kalau udah ngikutin selera Om David, unsur perfeksionisnya lebih tinggi lagi daripada sekedar nambah ini nambah itu ya. Iya. Di sebelah kiri kebetulan memang nggak Catnasiut, tapi itu udah ada awning. Oh. Buat camping kita bisa tarik awning ya. Oh gitu. Tuh kan, bener ada satu spek yang unik pasti. Betul. Dan ini posisi lagi turbonya udah siap, tinggal kita install turbo, intercooler. Nah, sedikit lagi menjelang perfect kalau menurut saya. Oke. Sedikit lagi. Karena body udah, tampilan udah, ban semua udah, tinggal mesinnya kurang garang karena mesin standar, TAF tidak menggunakan turbo. Kita akan install turbo dan intercoolernya Ruger. Dan satu lagi yang mau akan saya sematkan yaitu LSD, Limited Slip Differentialnya punya Ruger di gardan belakang. Waduh. Dan barangnya udah ready semua. Itu tadi 150 juta udah all in sama yang tadi apa nambah lagi tuh? Belum, Om. Oh belum Itu ya? masih Waduh. banyak pernak-pernik. Hitung-hitungannya nambah lagi tuh. Betul. Angkanya di atas 150 juta. Betul, Om Idai. Waduh, spek dahsyat nih. Ya ini kan nyicil-nyicil Om, ini udah lama jadi sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit kita sempurnakan. Tiba-tiba ada yang naksir Om. Iya. Estimasinya berapa? Ya kalau ada yang mau menghargai ya Eh, tinggal dicari aja bocorannya, misal harga Highline yang bagus, yang antik, Hah? yang masih kayak gini. Waduh. Highline yang bagus, yang antik, yang masih klinis kayak gini, bahannya berapa, yang masih bagus, ditambah lagi modifikasinya, nah itu udah bisa keluar angka lah. Wah, dari gelap jadi abu-abu, remang-remang gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu Om Ida. Kayak gitu ya. Ah. Oke. Dan kebetulan memang ini ada satu teman juga udah beberapa saat minta. Oh gitu. Iya. Iya. Salah satu teman yang memang aslinya Surabaya tapi tinggalnya di Kalimantan. Dia udah beberapa kali datang. Kemarin sempat baru aja 2 hari yang lalu datang di Solawatin katanya ya, supaya jadi miliknya katanya. Iya, lagi di ini. Gitu ya. Iya. Kira-kira kalau dia mau 4x4 dipasang nggak? Apa udah begini aja? Ini memang 4x4 Om, cuman turbo yang Oh mau dipasang. turbo ya maaf. Iya. Turbo yang. Turbo dipasang Om. Turbo dipasang. Memang udah ready ya barangnya di gudang kita. Oh, oke. Ini luar biasa. Ini kita mau geser kemana lagi nih? Nah, ini ada Kijang. satu mobil kalangenan tahun 90-an. Nah, ini juga kondisinya saya dapatkan memang istimewa. Ini Kijang G tahun 94 ya. Kondisinya masih 95% original cat. Oke. Bodinya masih kaleng breng. Semuanya interiornya masih standar ting-ting, asli dan belum ada cacat. Oh ya interiornya? Yes, ini kita lihat ya bodinya. Kalau kita buka ruangannya akan terlihat originalnya. Ini Om, stiker bawaan asli. Oke. Oh Kijang G. Nah, inilah Oh iya nih. Kalau bawaan zaman tahun- dulu jok karung istilahnya. Betul. Bahannya. Nah, ini tahun 94 masih utuh.
Tapi emang bahan ininya pelapisnya keker sih. Dan apa? Busanya belum ada yang kempes. Pas ya. Ya. Ya ini bahannya juga karung ya. Keker jadinya. Nggak gampang Betul. sobek ya. Nah ini yang membuat kita terbang ke memori tahun 90-an nih. Hari itu. Iya, iya, iya. Ini sempat di ini juga. Lama apa enggak nih dibangun? Enggak Om, saya beli kondisi original begini hanya dipoles-poles aja di salon, dibersihkan. Ya sesekali saya pakai buat inget-inget masa kuliah dulu. Ya. Saya pernah memakai unit seperti ini, cuma bedanya long, ini short. Hah? Persis warnanya kayak gini, waktu kuliah saya pakai ginian. Jadi saya agak memori-memori sedikit pakai kijang kayak ini. Nah ini dilepas berapa ini? Ini kalau ada yang mau 105 saya jual Om. 105 ya? Iya. Wah. Pajaknya hidup. Ini dulu saya dapat lama disimpan di sebuah kota di Jawa Timur, kota kecil di gunung Wah. Jawa Timur. Makanya bodinya nggak ada kropos Iya. karena airnya bagus ya. Bagus ya. Betul Om. 105 juta. Betul. Oke. Ada lagi Om? Yang kita bisa tunjuk-tunjuk di sini. Di depan masih ada Om, cuma Ini kalau ini kondisinya belum udah ready. sold out juga. Ini udah pesanan Om. Nah, oke. Udah pesanan dan ini lagi proses pemasangan turbo dan intercooler. Oke. Nah ini Basicnya TAF apa nih? TAF GT Om tahun 88. GT 88. Ya. Oke. Lebih tua lagi ya dari. Ya, cuman ini udah optionnya udah Ruger dan ini udah dipesan seorang teman dan Ada upgrade juga ya ya lampunya. lagi Pakai- minta disempurnakan pemasangan intercooler dan segala macam dan ini nanti akan kalau selesai akan dikirim. Ini dealnya berapa? Yang udah Di kepala 100-an lebih juga Om. 100 lebih juga. Di, 200 sampai di ya? atas 1, di bawah 2. Di bawah 2 tipis gitu ya. Luar biasa. Harganya makin gelap-gelap nih sekarang. Ada lagi Om? Nah, Om Idai, saya punya TAF Highline Long Family Wagon panjang, ya. Nah, ini kondisi bahan nih. Bahan? Ya, ini sosok yang sangat dicari-cari, baik penggemar maupun yang butuh mobil pekerja. Biasanya buat langsir sawit. Oh. Nah, baik Kalimantan, Sumatera, ya itu banyak sekali teman-teman dari sana yang mencari unit seperti ini. Mereka nanti akan dipotong untuk dijadikan pickup buat langsir sawit. Dipotong? Dia dipotong. Oh, Akan tetapi para penggemar juga suka melayangkan protes ke saya bahwa kalau ada Highland Long bahan dibangun Om David yang bagus karena para penggemar juga makin kesulitan mencari Highland Long. Begitu. Jadi ini peminatnya dari dua sisi yang berbeda ya? Dari dua sisi yang berbeda. Oke. Gitu. Ini ngomong-ngomong kalau bahan gini dijual juga nggak dong? Dijual. Dijual? Dijual. Jadi nggak perlu dibangun ya langsung jual? Ya biasanya para pembeli ngebangun sendiri. Iya, Gitu. sesuai konsepnya. Ini tahun 94. Ini kalau Highline itu sebenarnya aslinya apa sih? Kalau Highland Long ini aslinya sebenarnya pickup. Pickup ya? Pickup yang dikaroserikan. Oh. Jadi Highland oke. Long buat mobil penumpang. Buat mobil penumpang. Betul. Dan ini kalau misalnya dibeli, dipotong balik lagi ke pickup. Balik lagi ke pickup. Biasanya mereka buat operasional, ngangkut barang atau langsir sawit katanya. Sayang banget ya. Iya, betul Om. Iya, iya, iya. Nah ini kalau bahan begini, kira-kira dilepas berapa nih Om? Jadi ini bahan tahun 94. Kalau kondisi begini, ini masih 4x2. 4x2? Iya, artinya mobil Highland Long Family Wagon 4x2 ini belum pernah disiksa. Artinya sasis masih lempeng, mesin belum terlalu capek lah, belum terlalu capek. Ini kalau bahan gini saya jual 100 masih nego. Kalau misalnya berikut 4x4 125. Oke. Untuk body silakan bangun sendiri Oh, atau bangun. mau dipotong silakan. Aduh dipotong. Kalau bisa jangan, Jangan. nanti punah. Iya, iya, iya. Begitu Om Idai. Oke. Ini menarik juga nih cerita Highline nih. Kita bisa kemana lagi Om? Sebelahnya ya? Silakan. Nah ini Hah? ada satu unit TAF GT ya, Ya? Tahun? tahun 91. 91, oke. 91 ini sudah melalui proses restorasi bodi, sudah keluar dari bengkel restorasi bodi. Saat ini saya sedang bongkar mesin, interior semua dibongkar. Mesinnya semua saya ganti-gantikan ya. Oke. Pokoknya kebutuhan rutinnya semua, timing belt, kopling, fan belt, water outlet atas bawah, selang oil cooler, selang alternator, Waduh. kemudian Banyak banget. selang-selang air, selang radiator, water pump,
bearing-bearing timing bell ya, Iya. lahar tensioner timing bell itu biasanya kita buka, kita perhatikan. Kalau memang nggak layak, kita harus ganti baru. Wow, Gitu. bisa ganti semuanya tuh ya? Ya, nah itulah yang membuat kadang-kadang cost-nya menjadi lumayan tinggi. Karena kalau kita jual begitu aja nanti pembeli Iya. kecewa gitu. Iya, kalau di tengah jalan ada apa-apa. Betul. Dan ini mungkin yang nggak disangka sama banyak orang ya. Oh kok misalnya mahal, cuman bisa menyebut mungkin mahal gitu kan. Proses dibalik ngebangun ini mungkin yang nggak kebayang. Waktunya, Waktu waktu dan pengorbanan kita ngebangun sampai istilahnya minim maintenance ya. Saya tidak mengatakan jadi mobil baru ya, tidak. Akan tetapi minim maintenance karena sebagian besar udah kita sempurnakan. Nah itulah waktu dan perjuangan kita yang agak butuh sedikit dihargai saja. Oke. Nah kalau udah jadi, kira-kira berapa nih lepasnya? Ini karena udah selesai restorasi bodi, restorasi mesin, kaki-kaki semua. Ini kalau udah jadi kita buka harga di 185 nego. 185 nego. Ya. Wow. Ini semua kacanya baru loh, Om. Berikut karet-karet semua, karet pintu, karet kaca semuanya baru. Oh iya. Ini masih ada kacanya, masih ada mereknya semua. Satu keliling, satu bodi semua baru. Satu body. Ya. Yang lama kenapa? Buram ya? Kalau udah restorasi bodi udah selesai, lampu semua udah baru. Kalau kacanya nggak diganti, kayaknya tanggung ya, nggak jadi mobil baru gitu. Kurang ya? Iya. Taste-nya kayaknya Iya. nggak nyampe. Karena interiornya juga semua diperbarui. Oh. Retrim ulang semua dengan bahan mirip-mirip originalnya Blue Drew. Nah, makanya kita kaca semua, karet semua ganti baru. Ini kalau dibandingin juga kayaknya udah oke ya. Karena dalamnya bisa memancarkan yang baru gitu. Betul. Iya, iya. Ada lagi Om? Ada? Oke. Nah, ini ada terselip City Car satu. Stiker jualan City Car juga nih. Iya. Wah, ini G8 ya? Ini milik seorang teman yang minta bantu dijualkan, Oke. ya. G8 tahun berapa nih? Ini ini Honda Jazz RS tahun 2009. 2009. Ya. Kilometernya apa nggak? Kilometer hafal, Berapa? 120.000. 120.000. Servis record Honda. Oke, servis Ya, record. karena ya. yang punya cewek wanita dia takut. Jadi servis record full. Full. Iya. Ada apapun sedikit bawa ke Honda resmi. Oke. Gitu. Ini pas berapa? Ini harga cashnya saya minta 135, kalau harga kredit 129. Oke, 135 cash ya. Ya, Oke, sesuai pasaran lah. Dan ini Betul. lagi banyak dicari ya, G8. betul. Karena terjangkau dan enak pakai. Enak pakai. Perawatannya juga lebih bandel juga sih. Betul. Betul, Om Idai. Lanjut Om. Lanjut. Mobil apa ya? Wah, ini ada Kijang Super. Dibuka juga bungkusnya. Ini ada Kijang Super lucu-lucuan. Oke. Mengingatkan kita memori tahun 90-an. Udah kayak prosesi launching nih, buka kerudungnya. Ini Kijang Super Tahun? tahun 91, long sasis. Oke. Ya, saya restorasi back to original. Bisa dilihat dari interiornya memang original semua. Catnya udah di repaint, diulang, udah di body repair. Kemudian mesin udah sehat, radiator udah kita ganti baru. Nah ini buat para penonton ya yang punya kelangenan atau punya memori tahun 90-an, boleh Kijang Super ini. Berapa dia pasnya? Ini saya kasih harga murah-meriah terjangkau, 79 juta. 79 juta? Ya, nego. Nego. Pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup sampai bulan 1 2024. Oke. Ya. Dan ini kelihatan segar banget ya kaca-kacanya semua udah. Ya, Di karena sini. biasa Om, kacanya baru juga. Kacanya baru. Oke. Karet-karetnya baru. Begitu. Seger ya kelihatannya. Ya. Nah, Nah, ini ada satu lagi unit nih Om ya. Ini hardtop tahun 80. Oke. Baru selesai di body repair di bengkel. Tapi belum kita sempet. Nah, seperti yang tadi kita bikin video di dalam, saya bilang walaupun sudah di body repair, saya masih butuh waktu 2-3 bulan untuk ngerapihin. Nah, ini contohnya Om. Oh. Kayak yang tadi yang kuning Om Ida lihat. Iya, iya. Nah, kami masih butuh waktu 3 bulan minimal untuk ngerapihin lagi. Apalagi yang dirapiin? Ya, misalnya kan ganti lampu-lampunya, kemudian finishing ulang, terus setting mesinnya, tune up semua, oli-oli yang bocor kita perbaiki. Iya, Kemudian kita ganti-ganti pernak-pernik, selang-selang apa segala macam, kaki-kaki dicek. Iya, Seperti iya. itu, Om. Jadi ketemu kondisi yang SDK nih, standar David Kamil Bisa aja, Om. Bisa. levelnya. Iya. Nah, ini contohnya, Om. Ini yang Contohnya. baru kita. Kaca sama ini karet-karetnya juga. Iya, itu standar kami memang kaca semua baru. Ini masih ada ya kaca pojok gini ya? Ada inden. Inden ya? Iya. Nah, ini udah cukup lama nih, Om, karena restorasi bodinya aja hampir 1,5 tahun. Oh ya? Ya. Nah kalau udah jadi gini nanti akan dilepas berapa tuh proyeksinya? Kalau yang ini kurang lebih sekitar di
Karena ini standar ya, belum ada power steering, Hah? ya, cuman AC Oh. doang. Kalau ini sekitar di 260 Om. 260. Ya. Oke. Mesinnya orisinil ya? Mesinnya standar 2F. Oke. Betul Om. Cuma hanya joknya nanti kita ganti, jok depannya kita ganti yang aslinya. Oke. Ada lagi Om? Ada Om sebelah sana. Wah. Ini ada TAF GT. Oke. Kondisinya dibilang semi bahan. Semi bahan. Ya, Kenapa dibilang itu? bahan mulus, dibilang udah jadi belum saya pegang. Nah, ini biasanya buat para penggemar TAF ya Om Ida ya. Hah? Ini biasanya mereka butuh yang untuk Jeep atau untuk TAF pekerja. Oh gitu. Biasanya untuk proyek ya. Beberapa saat yang lalu saya jual satu unit TAF seperti ini. Kebetulan yang belinya mempunyai proyek di IKN, Ibu Kota Negara. Oh. Oke. Nah, dia beli seperti ini. Waktu itu dia minta 5, tapi saya nggak ada unit. Jadi, ya ini terjangkau. Gitu ya. Ya, tahun 91 juga. Satu ya. Ya, pelatnya H, pajaknya hidup. Hmm? Ini harganya 125 nego. 125 nego. 4x4 aktif. 4x4 aktif. Oh, Betul. oke. Warnanya hitam doff, ban sudah 33 MT. Waduh, gede ya. Ya. Bannya 33 MT baru. Tapi kalau ngedengar cerita Om David, kayaknya konsumen banyak dari luar ya, bukan yang di Jawa, hobi, ngebangun sendiri ya, gitu ya. Ada beberapa sektor Om ya. Ada penghobi yang maniak original. Ada juga yang untuk pekerja. Untuk masuk ke tambang, masuk ke kebun sawit. Nah, ada juga yang punyaan, Hah? asal rapi, klimis, enak dipakai buat seminggu sekali. Hah? Ada. Oh. Jadi ada beberapa kategori. Kategori ya? Iya. Oke. Semua bisa dipenuhin sama Om David. Betul. Luar biasa. Iya. Nah ini Nah, ini Daihatsu TAF Rocky nih Om ya. Tahun 91 ini. Daihatsu TAF Rocky tahun 91 ini sudah direstorasi total di sebuah bengkel ternama juga di daerah Pondok Cabe ya. bukan sama tangan Om David nih? Bukan. Beda ya? Beda Ini tangan dari ya? ownernya memang ini salah satu sesepuhnya komunitas staf diesel Indonesia. Oh, oke. Jadi kebetulan ini udah lama juga sama beliau dan ini direstorasi. Saya dengar beberapa tahun ya restorasinya ya ini. Waduh. Memang yang punyanya perfeksionis ya. Sehingga seperti ini. Memang kondisinya masih bagus sekali ya. Iya. Betul. Tahun berapa tadi? Tahun 91 Om. 91. Dan ini Iya. sebenarnya ini kanopinya dia ya? Ini Bukan karena beda. Rocky memang seperti ini Om. Cuman ini Materialnya apa sebenarnya itu? ini fiber. Fiber Ini ya? fiber originalnya memang fiber dan untuk Rocky biasanya kacanya geser. Oke. Dan ini karena sering kali kaca gesernya macet karena jarang dibuka. Nah, ini diganti one piece. Oh gitu. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan ini ya, beda sendiri malah. Ya, jadi kelihatan bagus beda ya? sendiri. Ini memang pintunya udah ruger. Hah? Kemudian tahanan ban belakangnya juga oke ya. Iya. Jadi bebannya udah dipindahkan dari pintu dipindahkan ke sini. Oh, ke Tapi sasis pada ya saat sebenarnya? pada saat dibuka tetap nggak usah buka ini dulu. Nggak usah buka tire hanger dulu, langsung mengikut dia. Masih inget ke pintu, tapi Iya. bebannya langsung ke Dipindahkan sasis ke nih, situ. dipindah di Betul. situ. Oke, ada ininya juga ya. Ya. Berapa dia pasnya, Om? Nah, ini Dilus-lus Masih. dulu nih. masih ragu-ragu nih karena terus terang ini belum deal-dealan banget sama owner. Heeh. Jadi ya semacam dititipkan, Heeh. minta tolong dijualkan, tapi dia berharap juga Om David kalau memang mau, tolong Om David pelihara teruskan. Oh. Gitu. Nah, ini jadi dilepas kira-kira estimasinya berapa? Ini sekitar Ekspektasi sang owner ya itu internal saya deal-dealan ya kurang lebih di bawah 2 sedikit Om. oh di bawah 2 sedikit. Iya. Oke. Di bawah 2 sedikit. Oke. Ini mesinnya bagus banget Om. Hmm. Mesinnya bagus banget karena yang punya aslinya perfeksionis dan memang pengerti TAF. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak ragu ya. Nggak ragu, nyaman banget dipakai. Ini lagi harus nyampe ke cara menilai atau mendapatkan value-nya gitu. Betul, Gitu ya. Nggak sekedar wah tak bekas nggak. betul Om. Ngomong-ngomong kalau sebelahnya dijual juga Om? Dijual Om. Dijual. Nah ini, Ini taf apa nih panjang? oh, bukan TAF ini. Ini Nissan Om. Ini memang milik seorang teman baik saya ya. Patrol ya? Ya, Nissan Patrol XKTT tahun 92 berbahan bakar bensin 4x4 Om. Oh, XKTT. Iya, XKTT. Iya, iya, iya. Ya, ini barangnya bagus Om ya. Hmm. Walaupun udah cat ulang tapi bagus barangnya. Saya kalau detail-detailnya lagi saya terus terang belum memeriksanya secara lebih detail ya. Tapi menurut konon kata yang punya mobil ini ready siap pakai, kecuali AC-nya memang kurang dingin. Oh, Harus gitu. perlu servis ulang. Oh, oke. Tuh. Ini kalau dijual dalam kondisi ini berapa Om?
Ini 250 Om kata sang ownernya. Saya hanya 250. membantukan aja. Oh gitu ya. Iya, Pasarnya masih tinggi juga ya. Levelnya Land Cruiser sebenarnya. betul, betul Om. Iya, iya, iya. Ini iya. 250 nego. Kalau ada yang minat, segera aja langsung Oke. Nissan XKTT Hmm? tahun 92 bensin. Oke, kontak Om David ya. Ya, Oke Om David, kita di sini sesi selesai dulu. Katanya Siap. kita mau nyambung ya di Iya. mana? kita nyambung Gading di Auto gedung ya. Center ya? Oke. Gading Auto Center. Ya, kita udah di Gading Auto Center nih. Tapi ngomong-ngomong, TAF-nya mana Om? Maaf nih, gitulah Om. Kondisinya seperti kita jelaskan di awal pembicaraan tadi. Kenapa? Ya, udah mulai agak sulit Stoknya nih. stoknya. Jadi ini teman-temannya TAF, Ini teman-temannya TAF. geng muda. Iya. Oke deh, kita lihat ya unitnya. Iya Om. Yang legend ini dong ya. Yes. Ini super tahun berapa? Ini Kijang Super tahun 92. 92. Iya, kalau seri Astra, long sasis Hmm? dengan semua interior original. Interior original. Iya, Body full restorasi. body full restorasi. Oke. Gitu Om. Ini dilepas berapa? Ini di 105 Om. 105. Iya. Sama sama yang tadi ya. Iya, ini tangan pertama masih ada bukti pembelian dari barunya, buku servisnya juga masih ada. Lengkap banget ya kalau ini. Oke. Iya. Ya ini masih bau-bau tahun 80-90-an ya. Iya, ditemukan di sebuah desa di wilayah Jawa Timur. Oh gitu. Iya. Ya ya ya. Nah, geser ke sampingnya. Kakaknya, Nah, di sini adiknya dia nih. ada adiknya lagi nih. Ah, Barong tahun berapa nih? Iya, Grand Innova tipe G manual tahun 2015. 2015. Iya. Bensin ya? Bensin. Oke, kilometer berapa nih? Nah, ini kilometernya di low 53.000. 53.000. Iya. Kilometer low, interior original, body mayoritas original. 50.000, menggiurkan banget ya? Iya. Aduh, dalam kijang nih. Berapa ini apa namanya harganya? Harganya ini di 205 Om. 205. Innova gitu ya, 2015. Ya. Oke. Buat yang masih nerima transmisi manual. Ya. Oke. Gitu. Ini sebelahnya beda genre nih. Nah, ini dia beda nih Om. Berapa nih? Ini E250 Om. 250 tahun Tahun 2017. 2017. Dia tuh kodenya apa sih? W berapa ya? Lupa lagi. Saya nggak hafal persisnya. Saya pemain TAF soalnya. Saya tiba-tiba lupa. Om David juga nggak apa. Ini E250 2017. Kilometer? Kilometernya baru 16.000. 16.000. Iya, Waduh, simpanan juga nih. betul. Oke. Ini memang pakaian seorang teman dari baru. Memang jarang keluar. Om. Waduh. Berapa dilepasnya? Ini di 750 Om. 750. Iya. Ini masih full original. Full original Nol kilometer. sped. Nol sped. Mantap. Nggak ada spetan sama sekali. Ya, buat menggiurkan para ya. penggemar Heeh. E250 silakan. Oke. Oke deh, Kom. Kalau gitu, Oke Om Idai. terima kasih banyak nih informasinya Terima kasih. mengenai TAF, Dan Hartop. Hardtop dan teman-temannya. Siap. Gitu. Sukses buat Om David Terima dan kasih. Performa Auto. Alamatnya di mana? Kita ulangin lagi. Yang di sini Om. Jadi di sana. Di sana Bursa Mobil 1 nomor 27 Kelapa Gading, Oke. dekat bundaran. Dekat bundaran ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.